Tersangka jihadis menyergap sebuah baptisan di Burkina Faso pada hari Selasa. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Restu Lubis. Tadi saya nonton sebuah video. Di dalam video itu ada 15 orang yang dibaptis ditembak oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan perkembangan Injil Yesus Kristus, yang tidak suka dengan pertumbuhan gereja, yang tidak suka dengan pertobatan besar-besaran. Sehingga 15 orang tadi waktu dibaptis ditembak ya. Saudara, kita lihat langsung aja lah ya videonya. Ini dia videonya. Tersangka jihadis menyergap sebuah baptisan di Burkina Faso pada hari Selasa dan melepaskan tembakan, menewaskan total 15 orang Kristen. Menurut pernyataan dari Kolonel Salvo Kabor, Gubernur Wilayah Sahel Burkina, serangan itu terjadi di Provinsi Oudalan, dekat perbatasan Mali. Moha Ag Agras, penduduk asli Tin Akof yang berhubungan dengan penduduk kota, mengatakan kepada ABC News, orang-orang terkejut dan banyak yang lari. Meskipun tidak ada kelompok yang mengklaim serangan itu, kekerasan yang terkait dengan Al-Qaeda dan negara Islam telah meningkat di Afrika Barat sejak awal tahun ini. Gereja-gereja di bagian utara Burkina Faso ditinggalkan karena orang-orang Kristen melarikan diri dari kekerasan yang meningkat dari kelompok-kelompok jihadis bersenjata, lapor Premier Christian News. Lebih dari 1 juta orang sekarang mengungsi di negara Afrika Barat. Itu dalam apa yang Badan Pengungsi PBB katakan sekarang sebagai krisis kemanusiaan dan perlindungan yang tumbuh paling cepat di dunia. Meskipun kekerasan tidak hanya mempengaruhi orang Kristen, tidak ada keraguan bahwa mereka secara khusus menjadi sasaran. Para pendukung kebebasan beragama sangat terganggu dengan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh negara Islam di Provinsi Afrika Barat, SWAP, Boko Haram, dan Al-Qaeda. Selain itu, kelompok teroris ini berkembang dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Beberapa negara Afrika telah setuju untuk menampung pejuang asing untuk melatih dan membela unit militer dan penegakan hukum setempat. Burkina Faso, yang pernah dipandang sebagai bangsa yang rukun dalam toleransi beragama, telah disusupi oleh kelompok jihadis dan milisi yang diketahui melakukan tindakan kekerasan berat dan pelanggaran hak asasi manusia. Para ekstremis telah melakukan banyak serangan terhadap sasaran sipil dan pemerintah, seringkali berfokus pada orang Kristen, pemimpin mereka, dan tempat beribadah. Tolong doakan saudara-saudari kita di Burkina Faso, dan mohonlah supaya Tuhan melindungi orang-orang Kristen yang tinggal di daerah yang teraniaya ini. Amin. Tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah lihat videonya di mana 15 orang yang dibaptis ditembak. Itu terjadi di daerah Bukit Napaso ya. Tepatnya itu di daerah Afrika Barat. Nah, Saudara, jadi di Afrika itu memang ada daerah-daerah tertentu yang memang fanatik ya, fanatik ke agamanya, terus mereka adalah orang-orang pemberani begitu yang suka sekali menghalangi, menghambat untuk orang percaya Yesus. Bahkan tidak sedikit di sana juga yang dibunuh karena mereka percaya Tuhan Yesus. Ini kata kolonel ya, kolonel, menurut keterangan kolonel dari Salvo Kabor, Gubernur Sahel Burkina ya. Jadi kolonel ini ternyata di sana mungkin sekalian dia menjabat sebagai gubernur. Mungkin begitu kurang lebih, karena kan saya tidak pernah ke sana ya. Saya hanya lihat video ini. Saudara, kita ambil pelajaran dari video ini.
kita lihat video ini seharusnya bukan makin takut, tapi kita makin berani untuk memberitakan Injil. Ya, jangan pernah takut memberitakan Injil. Ya, karena Alkitab berkata begini, saudara. Ya kan? Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan baca ayat 18 saja. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala kuasa di sorga di bumi ini sudah ada pada Yesus. Dalam nama Yesus semua nama-nama harus tunduk. Jadi kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan Allah yang nama tertinggi, nama di atas segala nama. Nah, apa perintahnya? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ini perintah Yesus, kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Setelah itu, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi di sini bukan hanya kita diperintahkan saja untuk memberitakan Injil, tapi ada janji Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau kita disertai Tuhan sampai kesudahan zaman, tak sehelai rambut pun gugur dari kepala kita kalau tidak seizin Dia. Oleh sebab itu, saudara, pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti. Terus, walaupun ada tantangan, rintangan, hambatan, bahkan ada orang-orang yang membunuh, ya, mengancam. Makanya Alkitab bilang begini, saudara, ya. Saya akan bacakan, ya. Matius pasal 10, Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Jadi saudara, manusia hanya bisa bunuh tubuh kita, tapi tidak bisa memasukkan jiwa kita ke api neraka. Tapi Tuhan Yesus, pencipta langit bumi dan segala isinya, Dia yang bisa memasukkan orang ke sorga dan ke neraka. Ya, kalau nggak ke sorga sudah pasti ke neraka. Ya, karena ini banyak orang yang berpikir, wah, Tuhan kan nggak masukkan orang ke sorga, nggak masukkan orang ke neraka. Iya, kalau Tuhan nggak masukkan orang ke neraka, ya, dan Dia tidak masukkan orang ke sorga, orang itu berarti dia ke neraka, gitu artinya. Jadi Tuhan Yesus itu masukkan orang ke sorga. Kalau orang itu nggak dimasukkan ke sorga, berarti dia ke neraka. Itu loh, kalau jawabannya seperti itu, ya, jawabannya yang sederhana saja. Karena itu saudara, mari terus kita memberitakan Injil, dan mereka yang percaya dibaptis diselamatkan. Kata Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, pergilah beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Ayat 16, yang percaya dibaptis dan selamat, yang tidak percaya dihukum. Jadi kepada semua makhluk ini maksudnya pasti manusia lah, ya. Nah, kita beritakan Injil kepada manusia, dan kalau mereka percaya dibaptis selamat, yang nggak percaya dihukum. Jadi siapapun yang nggak percaya kepada nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka di bawah hukuman. Nah, makanya kita tidak boleh stop memberitakan Injil. Contohnya kami ini, saudara, sampai ke pelosok-pelosok waktu itu, ya. Ini kami memberitakan Injil, ya. Saya setel, ya, coba ini kita lihat, ya. Nah, haleluya. Nah, lalu Bapak Ibu saudara-saudari Yesus, saya dengar, ya. sekarang sudah tiba di daerah Kabupaten Mampawai, Kecamatan Anjungannya. Ini masuk wilayah Kalbar atau Pontianak, dan kita tinggal di Wisma atau Mesya. Di situ ada wisma kecil, ya. Bapak Ibu sekalian, di wilayah ini belum ada hotel. Ya. Inilah katanya wisma yang paling terbaik. Jadi kami tinggal di sini beberapa hari. Ya. Kita lihat pelayanannya, ya. Dusun-dusun. Kita tinggal di situ, tapi pelayannya ke dusun-dusun, saudara. Karena di dusun-dusun nggak ada tempat, ya. Pas ke Pater. Ini mobil kita ke Pater, saudara. Tengah aja, Pak. Tengah. Tengah. Nggak bisa, saudara. Oh, serem, saudara. Wah. Dah. Wah, kotor ini. Saudara, ini sebenarnya sudah ke Paternya tadi kelewatan, ya, yang ke Pater lamanya, ya. Iya. Oh, ini kotor, dah. Ya, terus kita
Dan judulnya ini saudara, judulnya pelayanan Risulubis, Risuli LBS Kabupaten Landak Ajungan, Dusun Bobor, Pontianak Kalbar Barat, Kalimantan Barat. Mobil mogok di hutan. Jadi tadi mogoknya sebenarnya lama, cuma kelewatan ya. Kita lanjutin ya ke pelayanannya ya. Kita pelayanannya ya. Lanjutin ya. Kita lanjutin sampai ke pelayanannya ya. Orang yang kita ya, yang menuntun kita, masuk ini. Di sini juga ke Pater saudara. Turun ini, parkirin ini. Parkir mana? Itu ada lagu-lagu orang di tetangga situ saudara. Ke Pater saudara. Saudara, sudah sampai sini ya, kita lihat pelayanannya. Ini ya. Jadi nanti ini judulnya kalau mau lihat, karena ini panjang banget ya. Ini judulnya pelayanan Risuli LBS Kabupaten Landak Ajungan, Dusun Bobor, Pontianak, Kalimantan Barat, mobil mogok di hutan. Ya, mari kita doa supaya terus Injil disampaikan dari kota, desa sampai ke hutan, ke pelosok-pelosok bumi Nusantara ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai hari ini kami tetap percaya Yesus, sekalipun banyak aniaya yang kami dengar, banyak hambatan, banyak yang coba mengintimidasi, yang coba ingin menghambat Injil untuk disampaikan, tapi sampai hari ini kami tetap terus setia beritakan Injil. Ini karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.